percaya nggak percaya, aku bikin AI Migrate itu kurang dari 5 jam, guys. Kita dapat free trial, ya udah kita cobalah AI-nya nih kayak sejago apa nih AI-nya. Sebenarnya yang jago AI-nya sih ya. Kita cuma nyuruh AI, Bro, gitu. Yang bingung mau kuliah di mana dan pengen banget jago di bidang AI, cyber security, digital marketing, atau coding kayak Mas Satur ini tadi, kalian nggak usah bingung mau kuliah di mana. Langsung Bener aja banget. ya, langsung aja Halo guys, welcome back di podcast perdana kita kali ini bareng aku Devina. Dan aku Ana, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap menyala ya. By the way Dev, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa loh. Dan pastinya bukan sembarang orang. Aslian, kalau kalian sekarang lagi rebahan aja sambil scroll TikTok, tamu kita yang kali ini produktifnya di luar nalar banget sih. Dia Bener. habis bikin bangga kampus kita Universitas Teknologi Digital Indonesia alias UTDI di kancah internasional. Please welcome Mas Catur. Halo Devina, halo. Halo Halo, Mas. halo, 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 halo semuanya yang di rumah ya. Oke, oke, oke. Gila, santai banget ya pembawaannya Mas Catur ini. Tapi prestasinya nggak santai loh guys. Mas Catur ini bareng timnya baru aja nyabet juara 2 alias second place di ajang Hackathon Internasional yang diselenggarain sama Kodemot di platform DoraHex. Sumpah itu keren parah sih Mas Catur. Boleh nggak nih spill Enggak, dikit? enggak. Itu kompetisi AI kayak apa sih supaya Gen Z yang lagi lihat podcast ini jadi mikir tuh kalau AI itu nggak cuma sekedar sebatas nanya ke ChatGPT atau ke Gemini doang tuh. Bener banget. Benar, 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 benar. Jadi, kalau kita ngomongin AI ya, Iya, AI ini kan kayak luas banget ya. iya benar banget sih Mas. Apalagi kayak perkembangannya tuh nggak yang, kalau diukur pakai grafik ya, itu nggak yang kayak langsung naik gitu. Tapi kayak, eee, nggak linear maksudku ya. Jadi Iya. kayak nggak dari 0, 1, 2, 3 gitu, Iya sih, nggak. bener sih Tapi Mas, kayak bener banget. langsung bisa dalam 1 hari, 1 malam tuh bisa kayak langsung naik Iya. gitu. Iya, naiknya tuh juga Dan pesat iya, banget. betul, hari ini kita cuma bisa bikin gambar gitu, Iya Mas. besok pagi tuh udah bisa ternyata bisa Video. bikin video nih, Iya betul. bahkan bikin film gitu ya kan, Iya. udah ada kan. Iya udah ada Bener sih banyak banget sih banget. tapi Mas juga iya sih benar. Nah, eee, kemarin di platform DoraHex itu kan ada kompetisi dari perusahaan namanya Kodemot ya. Nah, kebetulan kemarin aku tuh, di-challenge di sana, disuruh untuk bikin AI untuk Mhm. migrasi framework. Jadi kalau, sorry nih Sorry Mas, migrasi mhm. framework tuh kayak apa sih Mas? Jadi Kalau boleh gini tahu? kalau di website-website yang ada di sekarang ini tuh kan di-build pakai bahasa pemrograman ya. Ah, iya iya Nah, iya iya. bahasa pemrograman itu punya kerangka kerja gitu loh. Jadi kayak udah ada template-nya lah, let's say gitu kayak template. Mhm, betul Nah, betul. template itu tuh ada versinya. Jadi kayak Apa aja tuh Mas? Versi-versinya tuh kayak gimana tuh Mas? jadi gini, misalnya, let's say aku bilang, framework Laravel gitu ya. Iya. Laravel itu di tahun 2024 dia ngeluarin Laravel misalnya 11, ini aku asal ngomong aja ya, nggak Iya tahu ya iya ini iya. bener atau nggak ya, itu buat perumpamaan aja Iya, ya. Nanti kita sambil cari datanya nanti kita Ulik-ulik akan ya ya. tampilin juga sih Mas. Ya gitulah ya, misalnya, let's say Laravel bikin framework di 2024 Mhm. versi 11 gitu. Nah, 2025 si Laravel ini ngeluarin versi yang baru lagi. Nah, Oh. programmer Iya kan iya iya udah iya. nge-launch Heeh heeh heeh. aplikasinya misalnya di Benar benar. 2024 ya. Nah, dia otomatis kan bakalan update dong. Iya iya Mas. Nah, buat update itu tuh nggak gampang, apalagi framework sebesar Laravel gitu ya, mungkin ya kalau kita ngomongin teknis, Nggak itu gampangnya tuh gimana sih Mas? kayak susah karena harus banyak misalnya nih kayak dependensinya aja itu, Oh, iya jadi iya kayak iya. Heeh harus heeh heeh. banyak yang diubah. Nah, Benar 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 sih. itu kalau manual itu susah banget Nggak gitu. kebayang sih sumpah Iya. asli. Nah, Pasti struggle banget juga Iya sih sih, benar, benar benar, benar. ngejalannya. benar. Nah, kebetulan si Codemod itu emang platform yang nyediain Mhm solusi mhm. itu. Nah, terus kami di-challenge kemarin kan di platform itu emang udah ada challenge-nya sih. Iya Jadi iya. kayak banyak hackathon di DoraHex itu banyak banget hackathon, salah satunya dari Codemod ini gitu. Oh. Nah, kemarin aku bikin AI Migrate namanya. AI Jadi migrate itu ya kayak gimana tuh, Mas? dia itu, Iya. eee, sebenarnya kemarin itu spesifik buat migrasi Ether.js ya. Ether.js itu framework, dari JavaScript juga, Mhm. itu keperluannya buat Mmm. Web3 sebenarnya sih. Aku nggak bahas teknis ya, Iya, Iya iya. iya iya intinya iya kayak iya. gitulah ya, Iya. kurang lebih kayak yang Betul betul. Laravel Iya, tadi ya. dasarnya aja ya. Heeh, heeh, heeh. Jadi, itu migrasi dari versi 5 ke versi 6. Nah, kebetulan,
Ini fun fact ya, fun fact-nya Iya itu iya. sebenarnya ada fun fact-nya, guys. Jadi, eee, 1 jam atau 2 jam sebelum kami memutuskan untuk join dan submit, hackathon ini, itu kami habis ikut seminar lah di Jogja. Di Jogja itu kan banyak banget Di seminar ya, daerah mana itu, Mas? Kalau boleh ada tahu? kalau teman-teman tahu di Timoho itu ada kafe, Oh, boleh sebut ya, ini aman ya? boleh boleh boleh. Internet Learning Cafe, Oh oh yang di situ. ya. Nah, di situ tuh Itu ada yang terbuka buat ngadain umum gitu, Umum Mas? atau umum, Iya, tapi mahasiswa gitu atau boleh buat buat yang dosen iya gitu, atau Mas? anak SMK umum mungkin. sih, umum. Umum ya? Iya, Oh, umum. keren 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 keren. Iya, tapi kebanyakan yang tahu infonya ya developer-developer Iya sih. sih, pasti Soalnya sih, di-share Mas. di platform sosial medianya Dev Jogja gitu sih, ada namanya komunitas Dev Jogja. Nah, itu di-share di sana, terus aku join lah di sana. Nah, dari sana aku dapat, eee, model AI gratisan gitu loh, kayak free trial lah Oh, iya iya Oh, iya, iya iya wow. iya, free semua trial gitu. pasti Lumayan lebih bermanfaat banget sih kalau itu. Bener. Nah, terus kayak aku sama teman-teman habis, acara seminar itu nongkrong. Nah, nongkrong di situ tuh kayak aku tuh kayak langsung kepikiran, "Eh, ayo dong join hackathon," gitu. Submit aja pokoknya bikin apa aja lah yang penting submit gitu. Terus Berarti awalnya itu tuh dari iseng aja ya? iseng, bener-bener iseng, bener-bener Tapi iseng. Kayak hasilnya luar tiba-tiba biasa banget banget. tapi gong banget sih, Mas, Iya, ya. Iya. Ujung-ujungnya hasilnya gong luar banget sih biasa itu, sumpah. banget. Jujur nggak expect jujur ya, ya nggak expect lah kalau bakal menang. Terus, ya itu tadi kayak karena iseng-iseng ya kan, karena sayang nih ada free trial tapi kok nggak dimanfaatin gitu. Terus aku nongkrong sama temen aku, ngobrol lah, "Ayo bikin ini," gitu. Terus kita cari lah yang open apa nih gitu. Terus ternyata ada dari Codemode, terus eee, kita ulik dulu ya. Jadi sebelum ikut hackathon itu biasanya kita brainstorm dulu, Iya iya. idenya kayak gimana gitu-gitu kan. Terus akhirnya udah nemu dan kita Jadi hasil iseng tapi ya nggak iseng sih, Mas, itu, Mas. Orang Iya, menghasilkan kok. apalagi iseng dari gitu. brainstorm-nya aja nggak sampai 5 Iya jam sih, loh. iya. Wah. Satu tim berapa orang tuh, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Jadi kita kan 5 orang ya. Mhm. Oh, dari UTDI semua itu, Mas? UTDI semua, kebetulan satu angkatan semua. Wah, bener-bener ya. Emang Bener. gacor UTDI sih. itu. Emang temen circle aja sebenarnya sih gitu kayak. Temen circle. Tapi Iya. lebih nyambung juga sih Mas kalau Iya. teman circle kadang. Benar. Terus ya itu sih, kita berhasil submit, aku juga nggak nyangka sebenarnya, kok bisa submit ya gitu. 5 jam loh kan gitu. Kok Padahal bisa awalnya gitu. emang bener-bener iseng Iya ya. iseng gitu, aku kan ya udahlah, daripada gabut cuma nongkrong doang kan gitu, terus, habis seminar kita dapat free trial, ya udah kita cobalah AI-nya nih kayak sejago apa nih AI-nya. Sebenarnya yang jago AI-nya sih ya, kita cuma nyuruh AI Bro gitu. Tapi meskipun AI-nya yang bekerja, tapi kan tetap kita yang arahin Mas. Berarti ya Bener luar sih. biasa banget sih Mhm. itu. Jadi ya idenya kita, tapi ya AI ya ngebantu. Bener. Bener banget. Ya itu bisa jadi kayak, ditarik kesimpulan kalau sebenarnya tuh semua orang tuh bisa gitu aja sih. Bener bener. Heeh, jadi kayak yang penting tuh kalian punya idenya dulu sih. Sebenarnya yang paling penting itu di ide sama planning-nya sih. Iya. Jadi kalau nggak tahu roadmap-nya aplikasinya kayak gimana ya kalian nggak bisa bikin gitu walaupun ada AI yang Sama support. ini sih, Mas, jangan takut gagal. Bener. Kayak Bener setiap ada banget. peluang coba aja coba Betul. aja. Hasilnya kayak gimana ya pikir belakang, yang penting Iya. Jangan takut jangan mencoba. takut mencoba. Bener, Betul, bener. guys. Siapa tahu dari iseng jadi hasilnya yang luar biasa kayak Mas Catur ini. Iya, betul tuh. Benar. Ya, Ya. jadi gitu sih ya untuk, hackathon dari Codemode itu, simpelnya kayak gitulah ya. Jadi kayak, intinya migrasi framework kan susah gitu. Nah terus, dia bikin hackathon nih challenge buat, bikin AI yang bisa solve ini gitu. Dan alhamdulillahnya ya tuh kurang dari 5 jam kita berhasil submit Wah, keren banget dengan sih. bantuan, ada IDE baru gitu dari ada namanya Try Solo gitu. Nah terus dia bisa buat bikin aplikasi kayak gitu. Gitu sih. Wah, mind blowing banget sih Tuh. Mas Catur ini. Berarti Mas Catur dan tim itu benar-benar nge-coding dan nge-develop sistemnya dari awal ya? Iya, benar. Keren banget sih Mas Catur ini. Nah, tapi penasaran deh, Mas. Kan kompetisinya itu skala global tuh. Benar. Pasti pressure-nya pasti gede banget kan. Nah, gimana sih ceritanya Mas Catur bisa dapet ide sekreatif itu tadi? Idenya tuh sebenarnya nggak muncul tiba-tiba gitu ya. Nggak tiba-tiba langsung gitu, enggak ya. Jadi kayak
kita sebenarnya kayak planning dulu dari hackathon itu kan karena udah ada challenge-nya, sebenarnya spesifik malahan. Jadi idenya emang udah ada Iya. spesifik gitu. Oh, jadi idenya tuh udah ditentuin ya Mas, kayak temanya ini Iya, gitu atau gimana Mas? bener. Jadi Oh, temanya ya ya sebenarnya ya udah ya. ada. Nah, terus Mm-mm. kita tinggal kayak tapi solusinya tuh tetap sesuai dengan kreativitas Iya iya, dari benar benar pesertanya benar Mas, sendiri biar paham juga paham paham, gitu. benar benar benar. Berarti itu tuh lebih ke cara kita buat ya memberikan solusi Dari di tema iya. tersebut gitu kan Bener, Mas? bener. Jadi kayak dari Codemode ngasih challenge kayak yang tadi aku Iya bilang, iya. terus kami brainstorm satu tim gitu ya, kayak kita mau bikin apa ya gitu. Nah terus setelah nemu idenya, kita bikin planning dan eksekusi gitu sih. Wah, Mantap sih mantap Mas. banget sih, gila. Nah, tapi penasaran banget sih, teman-teman juga pasti penasaran kan? Gimana sih peran kampus kita UTDI ini Mas, dalam mendukung Mas Catur bisa survive dan juara di event internasional kayak gitu Mas? Tentunya banyak banget ya support yang dilakuin sama kampus ya. Dan aku mention juga mungkin bukan dari satu hackathon ini tadi ya. Iya. Karena aku kebetulan kan ikutnya nggak cuma hackathon yang tadi, cuman emang kebetulan pas menangnya di Emang hackathon yang langganan tadi ya. Emang ikut Enggak, ya enggak. parah sih guys. guys, udah bener-bener luar biasa banget ya bintang Justru tamu kita iya, ini. justru karena kita punya pencapaian itu karena udah banyak nyoba sih Iya sebenarnya. sih, Itu sih aku benar. pengen Pokoknya ngekesin itu gitu. ya bener sih pesannya cuma satu, jangan takut gagal, jangan takut Benar, setuju, mencoba. setuju, setuju, Betul setuju. guys. Terus kalau ngomongin peran kampus ya itu tadi sih dari mulai support kalau misalnya kita ikut lomba-lomba biasanya tuh ya minimal itu kayak dispensasi gitu-gitu sih ya. Tapi kalau ngomongin skill teknik juga nggak kalah ya. Dari kampus itu dia ngebekelin basic-basic skill Iya yang sih, banyak benar banget sih kan Mas. gitu. Terus kalau di kampus kita ini kan nggak cuma diajarin satu skill gitu, kayak banyak lah. Kita dari aku sendiri gitu ya, kayak basic programming gitu. Nah itu kan penting gitu. Walaupun ya kita kalau misalnya ngomongin kuliah ya, nggak cukup sih menurutku kalau cuma belajar di perkuliahan gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya bekal dari basic skill-nya itu Iya. nggak yang oke ya kurang gitu. Iya sih. Kurang sih, Dari prodi bener. sistem informasi akuntansi ya Mas ya? Bener. Tapi ini Mas, awalnya tuh emang kepikiran masuk situ atau emang kayak iseng juga nih Mas? Jujur nggak iseng sih, jujur nggak Oh, iseng emang ya. Berarti minatnya emang memang di situ gitu ya Mas. Jadi ya, Iya bisa dibilang kayak gitulah ya. jadi guys Mas Satur ini juga dari sistem informasi akuntansi. Sekarang semester berapa Mas Satur? Aku semester 6. Nah Wah. guys, keren kan guys? Iya. Pokoknya Berarti bentar jangan lagi udah sia-siain lulus. waktu Iya. kuliah kalian itu cuman ya seperti yang Kuliah pulang. betul. Aku nggak mau sebut tapi dia nyebutin ya. Sorry banget nih. Jadi ya maksudnya selagi ada peluang, gas, jangan pernah takut Betul, mencoba. Bener betul. banget. Berarti bener nih guys, peran kampus itu bener-bener mendukung banget. Jadi kampus UTDI itu bener-bener kampusnya anak tech savvy yang siap bersaing di kancah global. Betul. Jadi jargon kampus teknologi yang terpercaya tuh bukan cuma pajangan doang. Benar. Setuju sih kalau itu. Sepakat. Nah, Sepakat. sepakatan. Sepakat. Buat kalian nih, anak-anak SMA, SMK maupun yang lagi gap year yang bingung mau kuliah di mana dan pengen banget jago di bidang AI, cyber security, digital marketing atau coding kayak Mas Satur ini tadi, kalian nggak usah bingung mau kuliah di mana. Langsung aja UTDI ya. Yes, nice. Bener banget. Nah, tapi penasaran nih, gimana sih caranya? Nah, caranya tuh gampang banget guys. Kalian tinggal langsung klik pendaftaran yang ada di akun resminya UTDI, TikTok maupun Instagram dia bebas. Atau kalian juga bisa langsung serbu websitenya UTDI, terus klik daftar PMB sekarang. Prosesnya sat-set dan gak ribet. Betul banget. Nah, makasih ya Mas Catur udah mau sharing-sharing sama kita. Wah, sangat-sangat menginspirasi banget. Oke guys, itu dia obrolan seru kita bareng sang juara internasional. Jangan lupa buat like, comment, share video ini ke teman-teman, guru, ataupun saudara-saudara kalian supaya makin banyak yang terinspirasi nih. Dan jangan lupa follow akun resmi UTDI ya. Aku Ana. Aku Devina. Dan See you on the next episode. Bye.